Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat. Anak-anak, pada sesi kali ini kita akan bahas topik aritmatika sosial dengan subtopik bunga tabungan. Pada sesi kali ini kita akan membahas topik bunga tabungan yang sifatnya tunggal, bunga tabungan tunggal. Langsung saja kita bahas. Misalkan sejumlah uang ataupun modal kita simbolkan dengan huruf M disimpan pada suatu instansi simpan pinjam selama waktu tertentu atau kita simbolkan dengan huruf N dan dengan suku bunga B%. Maka besar tabungan dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti ini. BT atau bunga tabungan sama dengan modal awal atau simpanan awal dikalikan dengan suku bunga dikalikan dengan N/12. Dengan catatan N dalam satuan bulan atau hitungan bulan. Kemudian nanti di sini saya buatkan keterangan untuk M atau ini adalah M kapital, ini satuan mata uang simpanan awalnya. Kemudian B dalam bentuk persen. Kemudian nanti bunga tabungan hasil perhitungan ini adalah dengan satuan mata uang. Jadi rumus ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung besaran bunga tabungan untuk situasi seperti ini. Selain ini nanti terdapat kasus tertentu juga ditanyakan berapakah besar tabungan akhirnya setelah sekian waktu. Maka anak-anak dapat menggunakan rumus seperti ini. MN ini saya simbolkan dengan tabungan akhir, maka nanti tabungan akhirnya dapat dihitung dengan menjumlahkan modal awal ditambahkan dengan bunga tabungannya. Sekali lagi, MN dapat dicari atau dihitung dengan menjumlahkan modal awal ditambah dengan bunga tabungannya. Jadi untuk kasus perhitungan bunga tabungan dapat digunakan kedua rumus ini. Langsung saja kita bahas contoh soalnya. Contoh soal yang pertama di sini saya sajikan adalah Dudung menabung di sebuah koperasi dengan simpanan awal Rp150.000. Pihak koperasi memberikan suku bunga 6% per tahun. Hitunglah yang pertama, yang A, besar bunga tabungan Dudung setelah 20 bulan. Kemudian yang B, besar tabungan Dudung setelah 20 bulan. Pertanyaan yang A dan yang B itu beda. Yang A adalah bunga tabungannya, sedangkan yang B adalah besar tabungannya. Oke, bagaimana menyelesaikan soal ini? Langsung saja kita bahas. Untuk yang A kita akan menggunakan rumus BT, bunga tabungannya, dengan menggunakan rumus modal awal dikalikan dengan suku bunga dikalikan dengan N/12. Langsung saja kita kerjakan. Di sini kita tuliskan modal awalnya adalah 150.000 dikali dengan B, di sini ada 6%, maka di sini saya buatkan 6/100 dikalikan dengan N/12, ya waktunya berarti di sini ada 20/12. Kita selesaikan, sama-sama dibagi 6, ini hasilnya 2. Kemudian sama-sama dibagi 20, ini hasil 1, ini hasilnya 5. Supaya tidak bingung saya pindahkan dulu, ini 150.000 dikalikan dengan 1/10, sama-sama dibagi 10. Sedemikian hasilnya adalah 15.000. Jadi besar bunga tabungan Dudung setelah 20 bulan adalah 15.000. Yang A. Yang B, kita akan menghitung besar tabungan Dudung setelah 20 bulan. Tadi tabungan akhir dapat digunakan rumus menjumlahkan modal awal ditambahkan dengan bunga tabungannya. Ini kita selesaikan. Modal awalnya adalah 150.000 ditambahkan dengan bunga tabungannya adalah 15.000. Sehingga ini kalau kita selesaikan menjadi 165.000. Jadi kalau kita simpulkan di sini adalah besar bunga tabungan Dudung setelah 20 bulan adalah 15.000 dan besar tabungan Dudung setelah 20 bulan adalah 165.000. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, saya buatkan di sini kasusnya adalah
Budi menabung di sebuah koperasi dengan simpanan awal adalah Rp1.500.000 dengan suku bunga 8% per tahun. Hitunglah lama Budi menyimpan uangnya di koperasi agar besar tabungannya menjadi Rp1.650.000. Bagaimana menyelesaikan kasus seperti ini? Langsung kita selesaikan. Yang pertama adalah kita buatkan dulu yang diketahui soal di sini bahwa ada M simpanan awalnya. Di sini tadi ada dituliskan ini ya, 1.500.000. Kemudian suku bunganya adalah 8%. Ini per tahun. Kemudian simpanan awal akhirnya tabungan akhir nilainya adalah di sini 1.650.000. Oke, dengan data ini kita akan menghitung berapa nilai N, hitung lama menyimpan. Kita akan menggunakan rumus bahwa tabungan akhir dapat dihitung dengan menggunakan rumus MN. Ya, ini MN sama dengan modal awal ditambahkan dengan bunga tabungannya. Ini kalau kita selesaikan menjadi 1.650.000 itu sama dengan 1.500.000 ditambah dengan bunga tabungan. Maka nanti kalau kita hitung bunga tabungannya itu diperoleh hasilnya menjadi 150.000. Ini bunga tabungannya. Oke, sebenarnya dengan melihat pertambahan uang juga bisa ya. Ini awalnya 1.500.000, ini akhirnya menjadi 1.650.000, berarti selisihnya adalah 150.000. Oke, lantas bagaimana menghitung lama Budi menyimpan uangnya? Maka ini bisa kita menggunakan rumus seperti ini, bahwa bunga tabungan dapat dihitung dengan menggunakan rumus M dikali dengan suku bunga dikali dengan N per 12. Ini langsung kita isikan aja datanya. Bunga tabungannya adalah 150, kita isikan aja 150 sama dengan modal awalnya atau simpanan awalnya adalah 1.500.000 ya, kali dengan suku bunga yang 8%, kemudian dikalikan dengan N per 12. Oke, kita lihat di kiri ada 150.000, di kanan ada 1.500.000. Kalau sama-sama dibagi 150.000 hasilnya 1, ini dibagi dengan 150.000 hasilnya adalah 10. Kemudian kita coret ini 10, 1, ini coret 1 ya. Sama-sama dibagi dengan 4, 2, dibagi dengan 4 hasilnya adalah 3. Kemudian ini saya bagi 2, 1 bagi 2 hasilnya adalah 5. Ini saya pindahkan dulu. Ini 1 sama dengan di kanan yang tersisa adalah N per 15, 5 dikali 3 ya. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa nilai N adalah 15. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, hitunglah lama Budi menyimpan uangnya di koperasi agar besar tabungannya menjadi 1.650.000 adalah lama si Budi menyimpan uangnya adalah selama 15 bulan. Jadi begini cara menyelesaikan kasus-kasus berkaitan dengan penggunaan ataupun kasus-kasus berkaitan dengan bunga tabungan yang tunggal. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya anak-anak bisa memahaminya dan bisa menggunakan rumus ataupun menyelesaikan kasus-kasus berkaitan dengan bunga tabungan. Terima kasih, salam sehat.